Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ini. Sudah. PowerPoint-nya? Oke. Oh, sudah. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kita sekarang berada pada sesi ketiga dalam program Amazing Ramadan, yang mana kita masih tetap membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kenapa penting bagi kita untuk membahas ilmu atau fikih terhadap Ramadan? Karena memang segala sesuatu kita butuh ilmunya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Siapa yang mau dunia maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau mau akhirat pakai ilmu juga. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Kalau mau dua-duanya juga dengan ilmu. Maka ilmu merupakan bekal terpenting dari setiap hal. Mau kuliah ada ilmunya, mau baca Quran ada ilmunya, mau menerjemahkan hadis, menerjemahkan Quran ada ilmunya, mau sholat ada ilmunya, mau puasa ada ilmunya, bahkan mau menikah juga ada ilmunya. Maka teman-teman, jikalau ingin mengikhtiarkan segala sesuatu, baik mau sholat, mau puasa, dan lain sebagainya, maka pastikan kita membekali diri kita dengan ilmu, sehingga kita tidak salah tindakan, kita tidak salah konsep, kita tidak salah mengambil gerakan, dan lain sebagainya. Begitu halnya dengan puasa Ramadan. Orang yang tidak punya ilmu Ramadan, tidak punya ilmu puasa, jangan-jangan dia akan mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Jangan-jangan dia mengerjakan sesuatu yang menghilangkan keutamaan atau pahala puasa. Jangan-jangan dia mengerjakan sesuatu salah caranya. Sehingga apa? Ya ditolak amalannya. Sebagaimana ada orang sholat tapi rukunnya nggak lengkap, ya ditolak sholatnya. Ada orang wudhu rukunnya nggak lengkap, ya ditolak wudhunya. Kan begitu. Ya kalau istilahnya kita mau daftar kampus, mau daftar tempat pekerjaan, berkas nggak lengkap, ya ditolak. Itulah pentingnya kita belajar ilmu sehingga kita tidak salah dalam mengambil tindakan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Makan dan minum dengan sengaja. Karena memang secara definisi puasa itu adalah menahan, salah satunya adalah menahan makan dan minum. Ya otomatis kalau kita makan, kita minum dengan sengaja, hal itu dapat membatalkan ibadah puasa kita. Namun apabila tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Maka kalau ada, mohon maaf, orang makan bakso karena mungkin misal ya lagi puasa, tahu-tahu ada yang ngasih bakso, bro bakso. Oh karena dia lapar, digas, dimakan aja baksonya. Bakso selesai, kenyang begitu. Wah, dia mau minum, waktu dia mau minum, waduh aku puasa. Nah, terus gimana dong? Apakah baksonya dikeluarkan? Tidak perlu dikeluarkan. Tapi air minumnya jangan diminum. Kenapa? Karena posisi kita sudah ingat sedang berpuasa. Terus ya bakso itu rezeki kita. Tapi jangan karena mentang-mentang sudah habis bakso semangkok, waduh kalau nggak minum ya nggak komplit, minumlah dia. Nah itu sudah membatalkan puasa. Karena makan baksonya tidak sengaja, tapi minumnya dengan sengaja. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimmas saumahu." Kenapa? Fa inna ma'at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi kalau ada orang makan dan minum, tapi dia lupa, maka kata Rasulullah, falyutimmas saumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan atau menyelesaikan puasanya. Tidak perlu batal. Kenapa? Fa inna ma'at'amahu Allahu wa saqahu. Karena Allah lah yang telah memberikannya makan dan memberikannya minum. Saya masih ingat itu waktu dulu, tapi saya masih sekolah, tapi saya sudah puasa. Itu saya lagi nonton TV, adik saya yang kecil yang masih balita itu makan snack apa gitu. Lah saya kan namanya juga di rumah,
Ya sudah terbiasa ya otomatis ikutan makan. Selesai makan saya ingat, ya Allah Ramadan, puasa, begitu kan. Ya artinya saya tidak batal puasanya karena saya tidak tahu. Tapi setelah saya tahu, ya sudah, tidak dilanjutkan. Dan teman-teman, jangan dimuntahkan. Saya ulangi lagi. Kalau sudah terlanjur makan, waktu ingat jangan dimuntahkan. Karena apa? Nanti akan ada topik selanjutnya yaitu muntah dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa. Jadi poin pertama ya, hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, tapi kalau tidak sengaja bisa melanjutkan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, nah ini yang saya sampaikan tadi, yaitu muntah dengan sengaja. Man dzara'ahu qau'un wa huwa shaimun falaysa alaihi qada'un fa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah menguasainya atau muntah dengan sengaja sedangkan ia dalam keadaan puasa, maka tidak ada kodok baginya. Namun apabila dia muntah dengan sengaja, jadi begini, apabila dia muntah tidak sengaja, maka dia tidak perlu mengkodok puasanya atau tidak perlu mengganti puasanya di hari yang lain. Oke? Namun apabila dia muntah dan sengaja, maka dia wajib membayar kodok atau membayar utang puasanya. Contoh nih, saya dalam perjalanan naik bis, naik turun, wah mabok lah saya, muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Oke? Tapi misalnya mohon maaf, kamu itu suka mainan tangan, tanganmu dimasukkan ke mulut, biar apa? Biar muntah. Kamu muntah, itu batal puasanya. Jelas ya? Nah, jadi maka tadi saya sampaikan, kalau sudah makan, terus ingat, waduh aku puasa, tidak perlu dimuntahkan. Karena justru kalau dimuntahkan, itu membatalkan puasa. Karena kita memuntahkannya dengan sengaja. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Misal mohon maaf, kamu lagi jalan ada kecelakaan. Dar, keluarlah darah orang yang jatuh dari motor. Kamu itu kalau lihat darah langsung muntah. Langsung kamu muntah. Itu nggak batal puasanya. Karena muntah tidak sengaja. Tapi kalau kamu mensengajakan dirimu untuk muntah, maka itu membatalkan puasa. Yang ketiga, terutama bagi perempuan, alaysa idza hadat lam tusolli wa lam tasum, yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Maka wanita yang haid ataupun nifas itu tidak diperkenankan untuk puasa, tidak diperkenankan untuk sholat. Terus gimana Ustadz? Ya nanti dibayar ketika haid atau nifasnya sudah selesai. Contoh, saya punya istri saya ini baru saya melahirkan. Wanita yang baru melahirkan itu kan kondisinya nifas. Nifas itu kurang lebih 40 hari. Ya artinya istri saya dari awal melahirkan sampai selesai nifas tidak sholat dan tidak berpuasa. Dosa nggak? Tidak. Karena memang itu bukanlah sesuatu yang kita sengaja. Maksudnya nifas dan haid adalah saat dimana Allah memberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Oke? Dan puasa kita batal. Wah, udah bada asar, tiba-tiba haid. Nanggung Ustadz, saya selesaikan ya puasanya. Tidak. Keluar darah haid itu batal puasa kita. Jadi bagi perempuan atau mbak sekalian yang sedang berpuasa tiba-tiba haid, ya sudah makan saja. Ustadz, tapi saya mau sampai azan. Boleh kamu tidak makan, tapi puasamu sudah batal. Paham ya? Masalah makan atau nggak makan sampai azan maghrib itu pilihan. Tapi secara hukum, ketika kamu haid puasamu batal. Makanya mending makan aja, kan begitu. Ya, begitu hanya ketika nifas. Nah, selanjutnya apa itu jima? Berhubungan suami istri. Ya, bagi suami istri yang sudah menikah, silahkan kalau mau berhubungan di malam hari di saat tidak berpuasa. Ingat, Allah hanya melarang kita dari pagi sampai maghrib, tidak sampai 24 jam. Ya, maka ditahanlah. Ya, kalau memang mohon maaf tiap ketemu istri, ya lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang positif. Ustadz, saya kalau ketemu istri pingin berhubungan Ustadz, ya ditahan dulu. Ya, kenapa ditahan? Karena ini bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi solusi bagi suami istri yang ingin berhubungan adalah kalau mau berhubungan di malam hari di saat tidak berpuasa. Karena hubungan suami istri dengan sengaja, tapi biasanya ya pasti sengaja yo, masa nggak sengaja begitu ya, itu membatalkan puasa.
Selanjutnya, keluar mani dengan bercumbu. Nah, keluar mani ini membatalkan puasa. Ustadz, saya kan belum pernah menikah, Ustadz. Kecuali begini, kamu mimpi tidur siang, mimpi basah, keluarkan manimu, itu nggak batal puasanya. Tapi mohon maaf kalau ada suami istri mungkin saling pegangan terus keluar mani, itu batal. Atau mohon maaf mungkin teman-teman, mohon maaf ya, misalnya ada yang menonton video-video yang dilarang, terus kamu mohon maaf mengeluarkan mani, itu juga batal. Jelas ya? Artinya apa? Kalau mani keluar karena mimpi basah dan tidak disengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluar mani dengan bercumbu, keluar mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Oke? Nah, selanjutnya setelah kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa, selanjutnya kita membahas syarat-syarat keadaan batal puasa. Karena ada syaratnya, ya. Misalnya kamu tidak tadi keluar mani tidak sengaja karena mimpi basah, itu nggak masuk syarat batal puasa. Artinya apa? Puasa kita nggak batal. Makan minum membatalkan puasa, tapi kita nggak sengaja. Nah, dia nggak masuk syarat batal puasa. Artinya apa? Puasa kita tidak batal. Apa syarat keadaan batal puasa? Satu, kamu tahu tuh ada bakso. Kamu tahu kamu sedang puasa, kamu makanlah itu bakso, batal. Kamu tahu ada bakso, kamu lupa kamu puasa, kamu makanlah itu bakso, makan batal nggak? Enggak. Karena apa? Kita tidak tahu. Atau apa yang B? Tidak, dia ingat, bukan dalam keadaan lupa. Oh iya, sekarang puasa ya. Duh, tapi mubazir nih baksonya, dimakanlah, batal itu. Tapi kalau kamu nggak ingat, dia adalah kamu sedang berpuasa, ya nggak batal. Maka kalau kamu tahu dan kamu ingat, maka itu membatalkan puasa. Yang terakhir, yaitu dengan sukarela, bukan karena keadaan terpaksa atau tidak sengaja. Ya, misal kita sedang mohon maaf, misalnya ada orang mohon maaf, dia itu dikit-dikit keluar mani misalnya. Misalnya lihat perempuan aja langsung keluar maninya gitu. Padahal nggak diapa-apain begitu. Ya karena tiba-tiba lagi jalan ada mohon maaf wanita roknya terangkat begitu, kamu melihat betisnya terus keluar manimu misal loh ya. Itu kan nggak sengaja, ya nggak batal puasanya. Ya. Atau misalnya apa ya? Muntah, kamu muntahnya nggak sengaja, nggak batal. Ya. Jadi kalau itu dilakukan, dia tahu, dia ingat, dan dia sukarela, bukan karena dipaksa atau tidak sengaja, maka puasanya fix batal. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak sengaja, dan dia juga tidak sukarela, maka bisa jadi puasanya tidak batal. Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummatil khoto'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Yang artinya, Allah memaafkan umatku dalam keadaan tidak sengaja, lupa, dan hal-hal yang terpaksa atau bukan kehendak sendiri. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi jikalau kamu tahu, kamu ingat, dan kamu sukarela, maka itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, teman-teman sekalian, beberapa poin yang kami sampaikan itu penting untuk kita ketahui. Kenapa? Jangan sampai karena tidak tahu ilmunya, kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang puasa itu nggak dapat pahala. Kita hanya dapat dahaga dan lapar saja. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Dengan belajar, dengan menuntut ilmu, insya Allah kita akan tahu ilmunya. Dan semoga dengan itu kita mendapatkan hadiah terbesar yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.